Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Hajar dari Prodi Pendidikan Fisika, mata kuliah Fisika Inti. Saya di sini ingin memaparkan sedikit tentang energi ikat inti. Sebelum kita mengetahui tentang energi ikat, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang struktur atom, di mana atom ini terdiri dari inti atom dan kulit atom. Inti atom, di dalam inti atom terdapat nukleon yang terbentuk dari proton dan neutron, di mana proton bermuatan positif dan neutron bermuatan netral. Dan di dalam kulit atom terdapat elektron, di mana elektron ini bermuatan negatif. Selanjutnya yaitu gaya inti. Apa sih gaya inti itu? Gaya inti adalah suatu gaya tarik-menarik antar nukleon. Gaya inti ini berperan mengikat nukleon-nukleon agar nukleon tersebut tetap bersatu di dalam inti atom. Dan gaya inti ini merupakan gaya terkuat dibandingkan dengan gaya gravitasi dan gaya elektrostatik. Dan selanjutnya kita perlu mengetahui struktur dan lambang atom, di mana X dilambangkan sebagai lambang unsur, Z yaitu nomor atom atau jumlah proton, sedangkan A yaitu massa atom atau massa proton ditambah massa neutron, atau A ini disebut juga sebagai nukleon. Selanjutnya, massa neutron sama dengan 1,6749 kali 10 pangkat min 27 kg dan massa proton 1,6726 kali 10 pangkat min 27 kg dan massa elektron 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Jadi, proton dan neutron ini lebih berat dari elektron, sehingga secara otomatis massa suatu atom terpusat pada inti atom. Massa atom biasa dinyatakan dalam SMA, yaitu satuan massa atom, di mana 1 SMA sama dengan 1/12 kali massa atom C12, sama dengan 12,000 SMA. Apa sih hubungan kilogram dengan SMA? Hubungan kilogram dengan SMA adalah 1 SMA akan sama dengan 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg. Dan massa ini juga bisa disetarakan dengan energi elektron volt, di mana 1 SMA akan setara dengan 931,5 mega elektron volt. Selanjutnya, karena inti atom tersusun dari proton dan neutron, maka seharusnya massa inti ini akan sama dengan massa penyusunnya, yaitu massa proton ditambah dengan massa neutron. Akan tetapi, kenyataannya massa inti ini lebih kecil dari massa penyusunnya, massa proton dan massa neutron. Jadi, selisih inilah yang dinamakan dengan massa defek. Dan massa defek ini akan berubah menjadi suatu energi yang energi tersebut berperan untuk mengikat inti atom agar tetap bersatu. Dan energi ini dinamakan dengan energi ikat inti. Sehingga defek massa dapat dirumuskan, yaitu massa nukleon dikurang dengan massa inti. Secara sistematis, delta M sama dengan nomor atom dikali massa proton ditambah nomor massa dikurang nomor atom, massa neutron dikurang massa inti. Dan energi yang terjadi dalam inti atom disebut dengan energi ikat. Secara matematis dirumuskan E energi ikat sama dengan delta M kali C kuadrat. Seperti rumus yang telah kita ketahui, rumus Einstein, yaitu E sama dengan delta MC kuadrat, maka kita dapat menguraikan persamaan delta M sebagai derek massa derek, yaitu nomor atom dikali massa proton ditambah nomor massa dikurang nomor atom kali massa neutron dikurang massa inti. Maka dapat langsung disubstitusikan bahwa massa inti X dikurang nomor atom dikali dengan massa elektron, sehingga energi ikatnya menjadi ini persamaan dari delta M defek massa dikurang dengan massa inti dan dikalikan dengan C kuadrat.
Dan energi ikat per nukleon atau energi ikat per satuan nukleon dapat dirumuskan menjadi E diperkan dengan nukleon, atau secara sistematis E ikat inti dibagi dengan A. Selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama, atom helium memiliki massa inti 4,0026 SMA, massa proton 1,0078 SMA, dan massa neutron 1,0086 SMA. Hitunglah massa defek dan energi ikat 4H2. Penyelesaiannya terlebih dahulu kita cari tahu dulu nih. Kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal. Dari soal itu diketahui massa inti 4,0026, massa proton 1,0078, massa neutron 1,0086, dan nomor atom 2, nomor massa 4, jadi nomor massa dikurang nomor atom 4 kurang 2 sama dengan 2. Habis itu masukkan ke dalam persamaan defek massa defek, yaitu nomor atom 2 dikali dengan massa proton ditambah nomor massa dikurang nomor atom 2 dikali dengan massa neutron dikurang dengan massa inti yang telah diketahui. Setelah kita mendapat hasil dari massa defek, jadi kita mudah untuk mensubstitusikannya ke dalam energi ikat. Jadi karena di soal diketahuinya SMA, maka kita bisa langsung menggunakan C kuadratnya 931,5 SMA, hasilnya 28,1 mega elektron volt. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini, yang pertama, semakin besar energi ikat per nukleon, maka suatu unsur semakin stabil, dan unsur yang energi ikatnya lebih kuat artinya nukleonnya terikat lebih kuat satu sama lain, dan nukleon tetap akan bersatu dalam suatu inti karena adanya gaya inti yang lebih besar dari gaya elektrostatik. Selisih massa ini berubah menjadi suatu energi, yaitu selisih massa nukleon dengan massa inti akan berubah menjadi energi yang berperan dalam mengikat dan terdapat dalam inti atom. Jadi cukup sekian hasil presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.